dengan sama-sama. Jadi buat teman-teman yang penasaran kerja Pak Ko itu apa, itu sponsor utama dari Raputal. Jadi kita akan langsung tanya ke CEO, ke vendornya, foundernya dari Japako, ini Kang Bobi. Kang Bobi, jadi banyak pertanyaan kita. Kita kan sebelumnya udah pernah ngebahas di Facebook. Japako ini asal aja sponsor Raputal, sponsor utama. Jadi banyak nanya, Japako ini apa? Berapa teman-teman juga mungkin penjelasan kita mungkin masih bahasa Inggris, mungkin ada yang beberapa nggak paham, nggak sampai gitu. Mungkin dengan video ini banyak yang tahu, banyak yang ngerti Japako itu apa. Mungkin akan bisa jelasin kita. Siap, thank you bro. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin untuk saya ini benar-benar menjadi suatu kehormatan, suatu privilege, sebuah kesempatan yang istimewa. Perusahaan saya yang saya temukan, yang sekarang saya pimpin, yaitu Japako atau Java Consulting Group. Apa itu Japako? Kami ibaratnya basicnya adalah perusahaan konsultan manajemen. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar di luar sana ada konsultan desain, konsultan konstruksi dan seterusnya. Di saya di Japako kami adalah konsultan manajemen. Kita fokus kepada business process improvement, change management, dan juga pelatihan kepemimpinan. Jadi misalkan ada sebuah perusahaan, mau itu perusahaan kecil, perusahaan besar, perusahaan lokal, ataupun perusahaan multinasional dari luar sekalipun, yang butuh bantuan dalam menyusun strategi, visi, misi, perusahaan itu mau kemana, bisa konsultasi dengan Japako. Karena saya mungkin latar belakang saya lama di Australia, pendidikan dari sana, salah satu job atau pekerjaan saya pertama setelah saya lulus kuliah pada tahun 97, jadi udah lama. My first job atau job saya pertama adalah sebagai fresh graduate di sebuah perusahaan manajemen konsultan juga. Jadi cikal bakal atau dasar skill saya memang dari perusahaan konsultan, khususnya dalam bidang manajemen, gitu bro. Nah, bidang manajemen, gitu bro. Nah, ini kan Akang memutuskan ikut support RAP. Menurut Akang, Raputal itu gimana sih Kang? Apakah pesan-pesannya, apalagi Kakang hari ini datang langsung menyaksikan adik-adik kita nih, adik-adik kita yang ada 17 tahun yang nggak cuma Raputal kan nggak cuma 17, ada ceweknya juga. Yep. Menurut Akang gimana? Kira-kira Raputal ini akan seperti apa atau pesan-pesan dari Akang? Mungkin pertama kali saya dengar tentang Raputal ya lewat teman-teman manajemen pengurus Raputal, yang bikin saya tertarik untuk ikut partisipasi bukan hanya sebagai sponsor ya, tapi sebagai orang tua lah ya. Karena menurut saya olahraga itu salah satu hal atau salah satu values, nilai-nilai yang penting dalam kehidupan seorang remaja. Olahraga benar-benar mengajari saya dulu waktu saya umur 17-16 values of life, nilai-nilai kehidupan. Apalagi saya dengar di Raputal juga tidak hanya mengakomodir untuk kaum pria, tapi untuk adik-adik wanita juga atau tim perempuan. Itu bikin saya sangat tertarik lebih untuk harus saya ikut terjun. Mungkin kalau saya tidak bisa meluangkan waktu sebagai pelatih atau manajemen, paling tidak mendukung adik-adik kita dari sisi finansialnya, sehingga bisa ikut turnamen di mana-mana, bisa pakai seragam dengan bangga. Mungkin untuk masang nama Japako di jersey, di kaos dan sebagainya, itu mungkin untuk saya nomor 2, nomor 3. Untuk saya tidak boleh ada alasan apapun seorang remaja masa depan kita terbentur atau nggak bisa olahraga karena kesulitan finansialnya, karena nggak bisa beli sepatu bola, karena nggak punya mungkin ininya ya deker atau apa. Kita sebagai orang tuanya, sebagai abang, kakak yang seniornya, kalau ada kesempatan untuk membantu adik kita untuk berpartisipasi olahraga, harus. Itu untuk saya dalam hidup saya mutlak. Jadi waktu saya di approach atau dipresentasikan oleh teman-teman dari Raputal, untuk kan kita butuh bantuan untuk saya ini kesempatan untuk saya sebagai warga
bukan hanya perusahaan saya yang mau saya sebar, enggak. Karena saya juga mantan atlet, saya punya anak-anak juga yang khususnya yang anak cowok saya yang paling gede Orlando yang mantan atlet juga untuk timnas U13 waktu zamannya. Ini sangat penting dan sports is a way of life. Satu cara ininya kehidupan kita dengan ajaran disiplin, hard work, dedication. Saya rasa teman-teman anak-anak adik-adik kita ini masa depannya besar. Final nih Kang. Kita tahu track record, mungkin kita yang manajemen tahu track record Akang sebagai di olahraga, sebagai atlet, head coach Indonesian timnas Indonesia rugby. Nah, kan banyak adik-adik kita ini nggak tahu masa depan atlet itu seperti apa. Dia ikut olahraga sekarang hanya sekedar cari kesenangan, tapi dia masih berpikir atlet itu sekarang seperti apa sih? Mungkin Akang bisa kasih tahu ke adik-adik kita, teman-teman kita dari Raputal tuh atau yang lain. Sekarang tuh atlet itu seperti apa? Karena kita tahu track record Akang, kita tahu, tapi yang lain kan belum tahu. Akang terakhir kita tahu sebagai head coach timnas rugby di Indonesia yang tahun lalu kalau misalnya 2 tahun lalu. Mungkin Akang bisa kasih motivasi sebagai pesan-pesan terakhir buat adik-adik kita kan? Siap. Jadi semakin kesini, apalagi sekarang kita di tahun 2020 dengan segala kekacauannya, dengan pandemi global dan seterusnya, olahraga tetap menjadi, jangankan kita lihat dari sisi financial atau dari sisi rewardnya, oh gua pengen menjadi pemain di English Premier League dengan gaji sekian juta dolar, jangan lihat itu dulu. Menurut saya, dengan kita punya olahraga dalam kehidupan kita, ada satu hal yang kita sudah menang, yaitu kesehatan. Kesehatan itu benar-benar the most important and hal yang paling mahal di kehidupan kita. Kesehatan, itu nomor 1. Nomor 2, masa depan olahraga seperti apa sih? Sangat cerah. Di Indonesia mungkin kalau kita ngomongin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, kita bilang ke orang tua kita, mama, papa, saya pengen jadi seorang atlet olahraga, mungkin dimarahin atau diketawain atau disuruh jangan macam-macam, ngambil teknik, ambil hukum, dokter atau apa. Sekarang kalau saya boleh saranin ke orang tua di luar sana, yang penting kita support anak kita dan anak kita di dalam jalur yang benar, apapun itu profesinya. Nah, kembali lagi ke olahraga, profesi olahraga sangat cerah. Bukan hanya sebagai atletnya, tapi kan kita bisa jadi pelatih, bisa jadi fisio, bisa di dalam sports managementnya, sports administrationnya. Anak saya pun yang nomor 2, yang laki-laki Orlando, cita-cita memang udah kuliahnya dalam sports management, karena dia pengen menjadi seorang yang mengelola olahraga atau turnamennya. Udah mungkin sebagai atletnya mungkin udah nggak lagi, tapi lebih ke the management of sports. Jadi apalagi nanti kita jadi bisa jadi atlet kalau kita benar-benar dikaruniai oleh Tuhan dengan segala keterampilan, skill didukung, kita dapat kontrak dengan tim besar. Yes, financialnya ada, tapi kita harus pikir, mungkin saya sebagai atlet paling banter 10 tahun atau 12 tahun, 15 tahun paling lama. Paling aktif. After that, wah, ya, bisa jadi pelatih, bisa jadi ya masuk ke sports management dan seterusnya. Jadi sports itu luas zaman sekarang. Sports itu atau olahraga bisa membawa kita ke mancanegara. Jadi jangan putus asa. Dan sports, ingat, nggak hanya ada satu cabang olahraga kan? Luas. Saya memang dari kecil, dari umur 7 tahun, bayangkan sekarang saya umur 43. Tapi saya pertama kali main olahraga rugby di Australia umur 7 tahun. Piala saya waktu saya umur 7 tahun masih ada di rumah. Silakan kapan teman-teman kita ke rumah saya lihat. Kabinet saya khusus ada piala-piala saya dari rugby di Australia dari umur 7 tahun. Sampai kemarin saya main timnas untuk Indonesia rugby di umur 38 tahun saya retire atau pensiun. Dan setelah itu apa? Saya dapat kehormatan untuk ditunjuk sebagai head coach atau pelatih timnas. Jadi setelah main, insya Allah mudah-mudahan ada keterusannya. Jadi jangan berhenti hanya sebagai pemain dan oh ya udah saya udah selesai. Pertanyaan untuk kita, bagaimana kita bisa kontribusi kembali, memberi kembali ke masyarakat, khususnya ke adik-adik kita. Oke Kang, ini terima kasih banyak buat teman-teman dengar tuh pesan dari Kang Muli sebagai CEO atau founder, dulunya atlet ya, ingat dulunya adalah atlet, sekarang CEO founder Java Coach. Thank you Kang. Thank you.